Oh, Granger Rafaela. Kayak apa sih ya? Kayak kalau mau ngambil Leaf ya udah tukernya sama Rafaela gitu. Oh, Tapi diambil Granger dan Uranus. Granger Wow. dan Uranus. memberikan Brody kan Bruno. memberikan Bruno dan juga Rafaela. Rafaela ke victim gitu. Iya nih. Kemahalan apa worth it, Be? Worth it sih kalau bawa Uranus. Ke Uranus ya. Masih worth it. Cuma jangan sampai ke outplay sama Eve-nya aja. Uranus nggak bisa masuk ke belakang kalau gitu. Susah. Ini kalau dari Cipi, kalau jadi Onyx Prodigy ambil 2 ini yakin? Yakin sih, yang tadi udah KKB bilang juga karena Uranus kan bisa sustain damage. Mungkin nanti PR-nya gimana Uranus bisa masuk lini belakangnya aja sih. Karena kan yang ingat Eve itu bisa berada di posisi yang paling belakang banget yang agak kesulitan untuk disentuh oleh seorang Uranus. Tapi ini cukup juga untuk Onyx Prodigy mempick 2 hero Uranus dan juga Granger di awal ya. Dan kali ini 2 hero untuk tim e-sport. Dan Rafaela yang menjadi pilihan untuk teman-teman victim belum terlihat. Atau mereka mau ngamanin kan kayak gitu Popol Kupa dulu buat nangkap ke arah Uranus, buat nangkap ke arah seorang Granger, open mapping. Dan kenapa sih Popol Kupa udah mulai populer lagi sekarang? Karena Popol Kupa ini sebagai salah satu metode juga atau salah satu hero yang bisa mengkontes natural healer seperti Rafaela, bahkan yang memang kita tahu sendiri kalau Rafaela kan biasanya bahkan berada di lini depan. Dan dia nanti bakal diculik satu persatu dan wow, Alice ini diamankan. Scaling hero yang terlebih dahulu diamankan oleh teman-teman dari Victim Esports. Yes, benar banget. Alice yang jadi pilihan. Alice juga bisa menjadi mengisi sisi side juga ya kan, mengingat Alice juga bisa Pasti. Dan bisa langsung gampang ke backline, bisa langsung ke arah ngincer Grangernya tuh bisa kalau kelihatan ya, gimana. benar banget. Ini kalau yang pakai sinting sih serem-serem sih. dia paling pintar untuk ngincer ke backline. Iya nih. Ini menarik nih. Alice butuh kurang lebih 3 item lah buat PD team fight. Sama kayak Uranus 3-4 item baru bisa sustain nahan damage. Tapi langsung Harith ya. Onyx emang kemarin juga kita lihat Harithnya luar biasa. Biru. Harith juga bisa memberikan pressure yang sedemikian hingga juga kalau kita berkaca di match sebelumnya di playoff hari pertama ya untuk Onyx Prodigy. Iya. Kali ini masih belum terlihat ini ya core dari kedua tim juga, tapi kita masuk dulu ke fase ban keduanya dari Onyx Prodigy. Ini dia akan memban ke arah mana kah support mungkin healernya kah? junglernya sih, Be. Iya nggak sih? Oh, assassinnya ya. Assassinnya. Hayabusa. Victim Esports memang Hayabusanya tuh ini juga sih. Untuk 1v1 situationnya Harith versus Hayabusa emang bakal Harith yang kemakan sih harusnya. Ya. Itu salah satu alasan kuat kenapa harus dibutuhkan ban terhadap Hayabusa juga sekarang kalau dari Onyx Prodigy. Jadi dari teori emang udah kalah lah Hayabusa. Jadi Onyx untungnya tentunya menyadarkan situasi tersebut dan langsung ban ke arah Hayabusa. Sementara dari tim Victim Esports ini bisa nge-ban ke arah support-supportnya kah dihilang-hilangin mid lanernya? Cuma victim ini emang dari dulu aku masih di sana ya sampai sekarang aku udah nggak di sana. Adalah tim yang memang akan selalu memberikan kejutan loh. Ini adalah Popol dan Kupa pertama dari Victim Esports soalnya. Iya, Popol dan Kupa pertama dari Mereka Victim soalnya Esports. belum pernah mainin Popol Kupa selama regular season. Yes, belum pernah mencoba dan ini adalah percobaan pertama untuk Victim Esports di babak playoff. Akan ke Workswell karena ini kejutan juga sih. Ini Bener. banget. Masih Dan pertanyaan. dari last picknya Onyx Prodigy sudah ngamanin Esmeralda juga, udah menghilangkan Esmeralda dan Victim Esports nih akan mengarah ke Support arah atau mid laner lagi sih? Kagura kah? Parsa kah? Kalau aku mendingan langsung ban aja Estes ya. Estes yang Habisin langsung healernya. And Healernya then yang dihabisin. ketika nggak ada healer sama sekali, Victim Esports masih punya satu jungler yang bahkan nggak di ban sama sekali sama Onyx Prodigy, Roger. 7 kali di pick speechless 100%. Itu angka yang gila sih. track record yang bagus juga ya. 7 kali Ngeri dengan win rate juga. yang Digi. belum berkurang ternyata Digi. Supportnya dihabisin. supportnya dihabisin tadi ya. Tapi emang Onyx Prodigy masih butuh gimana ya sosok mid laner damage burst juga maupun support juga sih. Jadi bilang dan mungkin apa nih? Marsha kalau mau Marsha. Ya. Yang Oh, efek head besar to tapi Oh my. ternyata Oh. Grok. Oke. menjadi pilihan. Menarik. Menarik Grok banget. untuk hype atau gimana? Karena Grok ini tipikal hero yang memang agak nabrak sedikit, cuma malah menurut aku di posisi kayak gini yang emang Grok udah sempat mendapatkan sedikit adjustment dari mungkin dia armornya yang dikurangi, regen HP dan ininya juga yang bisa dibilang tidak seimba dulu. Untuk menghadapi Popol Kupa mau nggak mau Groknya harus ahead, jangan sampai dia yang under. Malah nanti ketika di bite Kupa balik sama Popol malah dia yang kemakan harus. Habis malah kecil-kecil habis, atau benar. bahkan bisa langsung ke pick off ya. Jadi itu rugi banget. Jadi ini emang Onyx bisa dibilang
hero-heronya bisa dibilang nabrak juga sih Be dengan adanya Grok dan juga Uranus tentunya, tapi ya Lancelot. harus hati-hati juga. Hyper Lancelot, kalian Lancelot yang akan dijadikan jungler dalam Victim Esports dan juga lapu-lapu yang nantinya akan Rontok udah tuh Grok tuh. Aduh berat-berat nih. Rontok itu Grok sumpah. Wow. Ketemunya Lancelotnya. Lance itu benar-benar salah satu hero yang bahkan possibility untuk nge-kill Groknya itu tinggi banget. Tinggi banget. Dan kalau seandainya Groknya nggak jadi secepat mungkin, ini mungkin bakal jadi ancaman juga buat Onyx Prodigy. Tapi woi, hero lama juga yang sudah tidak kita lihat-lihat kali ini muncul dan akan berada di tangan Tama. Yes, benar sekali. Dan ini dia komposisi hero yang sudah diambil atau sudah dipilih dari kedua tim oleh Victim Esports dan juga Onyx Prodigy. Dan tentunya nih, kalau aku mau tanya ke KKB dan juga Goni, tim dari pemilihan hero Onyx Prodigy dan juga Victim, lebih prefer ke Victim atau Onyx? KB dulu dong. Aku gas. Victim. Victim. Kalau aku berarti Victim juga sih. Iya. Untuk saat ini aku juga Victim juga sih, karena dari pemilihan hero-nya itu Komposisinya pas. komposisinya pas make sense juga. lah ya bisa dibilang. Yes, Cuman aku penasaran nih Groknya bakal gimana impactnya. Karena aku juga suka pengen main Grok Grok. mid lagi. Grok mid pasti. Tapi Makanya ini- pengen lihat dampaknya aja. Thanks to Tuhoy sih. Tuhoy menjawab pertanyaan Goni kayak mana nih metode-metode lama yang terbilang satu tank satu support, and then inilah dia yang bakal dibawakan sama Onyx Prodigy. Wow, oke kita langsung lihat aja untuk gameplaynya di Playoff Day 2. Masih bersama Cipi, Goni dan juga KKB. Dan ini dia dari Victim Esports dan juga Onyx Prodigy. Dimana di sisi mid lane-nya, di situ kalau kita lihat juga udah ada 3 hero yang mengisi. Ada Baymax dan juga nanti yang berhadapan dengan Biru. Di situ kalau kita lihat Hypo coba untuk memberikan beberapa pressure, tapi bisa on my way. Coba untuk mengganggu juga mundur pergerakan dari seorang Hypo. Iya ini gila banget, dan kalau dari komposisi Victim sebenarnya mereka bisa main lebih galak sih Bu. Iya. Ini sih, dengan- Mereka yang bahkan bisa ngepoking Oh. ini kan liatin tuh. Hype itu yang malah. Maaf ditampaknya on my way masih bisa selamat, dan Gemini berhasil men-secure first blood-nya di sini. Ya bener banget, tapi di situ kalau kita lihat Gemini masih mau lebih, bahkan flicker masih digunakan satu lagi, berhasil dia diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Tapi di sini kalau kita lihat Speechless-nya masih memilih untuk fokus menghabiskan jungle-nya terlebih dahulu. Iya mereka udah mengalami kerugian, udah 2 orang ke pick off begitu aja, tetapi tentunya Lancelot dia pilih jungling dulu aja deh. Yes, Besarnya. bener banget, jungle dulu Ya mereka udah aja. tahu kalau mereka tuh under ya. Mereka Lagi bener-bener under. lagi under banget di early game kayak gini. Mereka kehilangan momentum banget. Apalagi Speechless-nya yang bisa dibilang kalau dibandingkan sama Sirvit Lens malah berbanding terbalik. Sirvit Lens yang bener-bener anteng banget tanpa ada gangguan sama sekali. Dan kalau misalnya melihat dari Speechless, dia memilih orange buff terlebih dahulu baru purple. Dengan alasan biar dia bisa teamfight di arah turtle yang pertama. Yap, benar sekali. Dan bahkan di sini kalau kita lihat On Mario coba untuk memberikan pressure, tapi sayang sekali pergerakan di teman-teman Onyx Prodigy benar-benar cepet banget. Bahkan satu lagi teman-teman dari Victim harus ditumbangkan. Speechless coba untuk datang berikan damage, terus juga memberikan fight crystalnya hanya untuk memukul mundur teman-teman dari Onyx Prodigy. Kali ini mereka memikirkan bagaimana mereka bisa masuk ke arah objektifnya, bahkan turtle-nya akan muncul dalam waktu 1 detik lagi, dan itu udah muncul. Hypo juga udah melihat pergerakan mulai di poking gitu saja kah? Masih belum ternyata. Iya kita melihat Onyx udah memberikan pressure early, tetapi teman-teman dari Victim tampaknya mereka tidak memberikan sejarah gratis di sini. Mereka mulai masuk juga, Yap. tapi kayaknya mereka nggak mau kontak gitu. Ya benar banget. Dulu hanya ada encounter doang, tapi nggak mau di follow, dan ternyata turtle-nya akhirnya berhasil diamankan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Mini coba untuk meresahkan daerah teritorialnya, bahkan berhasil mengamankan 1 poin kill lagi. Satu lagi berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Kali ini Civi nggak bisa kemana-mana, masih ada flicker dan masih bisa mundur ke belakang. Wow. Padahal dia punya pasif tapi dia nggak mau mencoba untuk nge-engage ke arah depan, dan itu outplay yang sangat luar biasa dari Tama sih. Tiba-tiba langsung hadir 3 hero ke arah jungle hanya dengan memanfaatkan Gemini sebagai salah satu matanya untuk membuka team fight dari Victim Esports. Onyx Prodigy mengeksekusi dengan sangat manis 0-5 dengan perbedaan network menuju ke arah 2000 bahkan. Wow. Benar, baru masukin menit 3 perbedaan udah 2000 loh bahkan. Ya udah jauh banget. Di sini kalau kita lihat rotasi bener banget. Dari sky dari bottom lane-nya di situ udah ramai banget. Satu hero dari teman-teman Onyx Prodigy yang berhasil ditumbangkan kali ini. Baymax dan juga Lancelot yang diberikan oleh Speechless bisa memberikan poking ke arah turret yang masih berisi gold. Tapi di situ kalau kita lihat dari mid lane-nya, Fels coba untuk mengamankan orange purple buff-nya, tapi sayang sekali nggak bisa. Onyx Prodigy berhasil mencuri purple buff teman-teman dari Victim tanpa ada gangguan yang berarti. Wah.
Gokil banget sih Onyx. Parah banget. Dan kita melihat pressure dari mid lane. Lancelotnya udah mulai masuk. Tonros begitu saja. Tampaknya dia yang harus tertumbang. Dia yang ke-stun. Dia yang masuk dan dia yang ter-take down di situ. Agak sedikit misplay. Charge-nya ya benar-benar ditahan hanya untuk seorang Speechless ketika dia masuk. Atau bahkan Sinting tadi ketika dia masuk. Langsung di cancel biar Sirvit Lens-nya aman. Biar Tamanya benar-benar aman juga. Dan itu mungkin gak bakal di-expect sama Speechless karena dia pasti kaget ketika masih ada wall charge. Dan wall charge-nya bener-bener dia gak nabrakin ke tembok. Yang penting nge-cancel aja and then dibalikin keadaannya. Ya sebenernya banget. Bahkan di stok lagi juga Yurinisnya bener-bener jauh banget. Tapi di selain teman-teman Onyx Prodigy ini bener-bener barbar banget. Masih mau lebih bahkan Tamanya melakukan flick out ke belakang. Damage yang dihasilkan dari seorang Tama bener-bener sakit banget. Bisa memberikan pressure ke arah teman-teman victim. Bahkan kali ini Onyx Prodigy bisa masuk ke area objektif turtle-nya lagi. Dan lagi tanpa ada gangguan yang berarti. Kita sudah mulai masuk tapi sayang sekali setelah kita Fels-nya. Coba untuk mem-pop up real world manipulation tapi situ Tamanya nggak bisa memberikan pressure. Satu lagi berhasil diamankan. Kali ini Speechless nggak bisa kemana-mana. Udah ada 3 hero dan bahkan Lancelot harus ditumbangkan. Kali ini Pergi masih mau lebih ternyata. Baymax nggak bisa kemana-mana. Kali ini harus mundur masih ada flicker dan kali ini On My Way juga harus bisa memposisikan dirinya agar tidak terculik. Gemini masih mau lebih ternyata di setelah kita lihat tadi Baymax masih bisa sustain damage-nya. Ya kita bisa melihat kedua tim sudah mulai main berhati-hati tapi kayaknya Onyx tentunya mereka akan secure bottom turret tier satunya dahulu. Tetapi tampaknya On My Way tertangkap di sini dan dia harus terpick off oleh 3 member dari Onyx Esports. Tapi memang harus dipaksa kayak gini sih. Bahkan kalau menurut aku Onyx Prodigy belum dalam keadaan 100% winning condition. Mereka harus menumbangkan minimal Baymax-nya terlebih dahulu biar Baymax-nya nggak mendapatkan farming yang optimal dan juga stuck secara maksimal. Karena kalau kita tahu sendiri bahwa Alice ketika nanti sudah masuk game menit yang ke-9 ke-10 dia udah mengamankan sekitar 50 stack. Tentu ini bakal jadi Alice Gaming. Game changer ya. Game changer banget dan bahkan untuk mengincar ke arah belakang bukan hal yang mustahil bagi seorang Baymax. Dan kalau misalnya dari item bahkan dia udah memiliki Clock of Destiny dan dia menuju ke arah Calamity Reaper. Dia mau ngamanin dari mana regen dan juga cooldown-nya. Daripada dia bikin buku kayaknya dia memilih untuk Calamity Reaper. Ya betul, tapi disitu kita Speechless udah di follow up oleh 4 hero dari teman-teman Onyx Prodigy bahkan harus ditumbangkan. Kali teman-teman Onyx Prodigy bisa masuk ke arah objektif turretnya kah, tapi masih bisa di-clear minionnya terlebih dahulu oleh seorang Sinting ternyata. Kali ini benar-benar diberikan pressure untuk teman-teman dari Onyx Prodigy bahkan 4 hero meriah banget di area top lane-nya. Hypo coba untuk memposisikan dirinya untuk memukul mundur dari teman-teman victim esports agar mereka bisa menghancurkan objektif turret di area top lane-nya. Kali ini mereka benar-benar bisa memberikan pressure. Bahkan Alicia di situ kalau kita lihat dibiarkan untuk berfarming sendirian ya. Bahkan Uranus itu annoying banget. Benar-benar tapi Hero terkena item kupa dan nampaknya dia harus take down kan tentunya. Tetapi Hypo backupnya cukup baik tadi untuk memukul mundur teman-teman dari victim. Dan kali ini Onyx Esports mereka harus berhati-hati karena Fel sudah mulai poking damage ke arah Hypo dan bahkan On My Way-nya juga harus tumbang di sini. Sinting dengan seperempat darah. Akankah dia selamat? Tentunya Uranus tidak bisa memberikan lapu-lapu pulang tadi secara gratis. Yes, bener banget. Bahkan kita lihat Retribution-nya berhasil mengamankan Purple Buff. Kali ini Lancelot-nya nggak dibiarkan untuk bisa mengambil Purple Buff-nya. Di situ kita lihat di pop up juga, tapi sayang sekali harus ditumbangkan. Sirvit Lens bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik, tapi di situ kalau kita lihat satu hero berhasil ditumbangkan, Sirvit Lens harus ditumbangkan, bahkan double kill. Terus diamankan oleh seorang Baymax. Kali ini Gemini nggak bisa kemana-mana, udah di pop up, tapi masih bisa sustain damage dan bahkan masih bisa maju mundur ke belakang. Ini recall spawn balik ke situ, spawn balik ke situ, perannya di situ ada. Tapi kita melihat Hypo menggunakan wall charge-nya, Baymax masih bisa selamat bahkan di sini. Akhirnya game kembali sedikit lebih pasif. Ya, menurut aku bahkan kayak gak worth it banget ketika Baymax maju ke depan walaupun dia habis dapetin double kill, dia punya mana regen tapi dia masih maksain untuk berada di depan sana. Mau gak mau dia harus mundur dari sekarang karena tidak mau mengambil resiko adalah pilihan yang bagus. Namun balik lagi, ini yang di shutdown dari sekarang Baymax-nya. Baymax-nya udah mulai overwhelmed dan bahkan kalau seandainya makin lebih lama, dia bisa 1 lawan 5 posisinya. Grok bukanlah masalah, Tamat juga bukanlah masalah dengan Woi-nya. Benar banget. Tapi istilah di area mid lane-nya di situ Fels coba untuk move up tapi sayang sekali damage yang diberikan oleh seorang Sirvit Lens berhasil menumbangkan. Bahkan kali ini teman dari Onyx Prodigy bisa masuk aja ke objektif target di area mid lane-nya. Yang ingat mid lane-nya harusnya adalah target yang benar-benar harus dijaga sih. Gila Fels-nya menjadi makanan atau inceran teman-teman dari Onyx. Sudah ter-take down 5 kali di game ini. Ya sudah ter-take down 5 kali, bahkan Baymax kali ini gak bisa ter-take down. Bahkan kali itu kalau kita lihat kupanya udah berhasil diamankan, udah ada pencurian
keahlian dari teman Onyx Prodigy untuk purple buff mirip sama speechless, tapi speechless gak lagi. bisa Hampir. mengamankan retributionnya, berhasil diamankan oleh seorang Sirvit Lens kali ini. Dari segi tarat teman-teman dari Onyx Prodigy udah mengunggul ya, udah berhasil mengamankan 3 tarat, tapi untuk victim esports sendiri agak kesulitan untuk masuk ke arah objektif. Dan benar kali ini BMX mungkin bisa menjadi game changernya juga, mengingat BMX masih belum ter-pick off, dia bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik juga. Kalau kita lihat juga di area mini map, Uranus-nya itu benar-benar annoying banget sih, kemeriahan terjadi. Tapi kalau kita bisa lihat akhirnya seorang Gemini berhasil di shutdown, dan bahkan di area bottom lane, di area top lane-nya udah berhasil mensecure inner turret kedua ya, tier 2 dari teman-teman victim esport. Iya bener banget, dan kini kedua jungler masih fokus invasi jungle masing-masing dulu tentunya. Clearing buff, clearing jungle mereka belum akhirnya. Gimana ya, nggak nyari team fight lah, belum nyari team fight. Melihat 30 detik lagi, Lord yang pertama akan muncul, tentunya mereka harus lebih berhati-hati di saat-saat seperti ini. Ya, perbedaan 2 level adalah perbedaan yang sangat signifikan dari kedua belah jungler sih, yang Ya. membuat Sirvit Lens sangat unggul, apalagi di bagian momen-momen kayak gini. Heptasis belum tentu akan menjadi jawaban. 044 bukan angka yang bagus bagi Speechless dengan KDA-nya, dan kali ini untuk melihat Sirvit Lens yang sangat bebas dengan hanya 1 kali tumbang, untuk menumbangkan Sirvit Lens nantinya akan Iya. sangat berat karena dia juga udah memiliki brute force. Jadi emang tinggal Baymax sih, ini satu-satunya harapan dari Satu-satunya teman-teman tim harapan victim, ya. karena dia udah punya Holy Crystal juga dan akan menuju ke arah Winter. Ya benar banget, hanya BMX yang menjadi harapan untuk game changernya dari victim esport. Tapi kali ini ampun. BMX-nya agak sedikit maju. Sirvit Lens masih mau lebih, tapi masih ada flicker. Ternyata BMX masih bisa melindungi dirinya. Kali ini Tarat Lord yang pertama udah mulai muncul, dan bahkan udah mulai dipoking juga oleh seorang Sirvit Lens. Udah ada encounter, tapi di situ kalau kita lihat Hypo-nya udah memberikan penjagaan ketat agar teman-teman dari victim esport gak bisa masuk ke area Lord-nya. Tapi Sinting kali ini udah bisa mencoba untuk memposisikan dirinya. Wow. Udah loncat juga, tapi sayang sekali masih bisa diamankan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Maksa. Zaman Frost dikeluarkan, tapi sayang kalau kita bisa lihat 1 bahkan 2 hero dari teman-teman victim esport berhasil diamankan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Ya tetap King Onyx kembali bermain cukup agresif, meskipun mereka men-secure Lord, mereka masih mencari peluang-peluang perperangan atau team fight. Mengetahui mereka masih 5 orang, tapi di sini Uranusnya agak sedikit terjebak, tampaknya damage-nya masih kurang. Dia masih bisa kabur ke area, dan kini Onyx Esports mereka kembali bermain disiplin. Loh, aku malah mempertanyakan kenapa tadi Baymax-nya nggak masuk aja ya. Padahal itu tadi momennya Baymax loh, pas tadi Bener ada ya. trap connect ke arah 2 dari On My Way. Itu kalau seandainya floating bloodnya langsung dipencet sama Baymax lagi, dia bakal dapetin 2 poin kill tuh. Dari Sirvit Riskan Lens kali juga B ya, sama. tapi ya riskan kali nggak sih ada Lord gitu? Enggak sih, itu udah setengah darah tadi. Setengah darah ya? Terus setengah darah Oh, si iya. Sirvit Lens-nya. Benar. Oke, tetapi kita melihat lane sudah menuju push ke arah inhibitor. Teman-teman dari victim kini, mereka harus berhati-hati tentunya, tidak mau terlalu gegabah, dan Onyx Esports akankah mereka melakukan blunder di sini? Baru tiba-tiba manipulation di pop up juga. Sinting coba untuk mengusir pergerakan dari Sirvit Lens agar tidak maju, tapi sayang sekali Sinting yang harus ditumbangkan. Dan Nicholas harus mundur ke belakang. Damage sudah datang juga, tapi sayang sekali damage-nya yang dihasilkan oleh seorang Zero sakit banget. Akankah teman-teman dari Onyx Prodigy bisa melakukan one strike secara langsung kah? Tapi kali ini 3 hero dari teman-teman victim esport harus coba untuk sustain damage-nya, dan bahkan itu nggak bisa fokus ke arah objektif Tarat, atau mungkin kalau kita bisa lihat 1 berhasil diamankan, hero masih mau lebih. Ternyata Onyx Prodigy berhasil mengamankan game kemenangan di di game yang pertama kali ini. Wah, Onyx Prodigy cukup disiplin sebenarnya. Dari menit 1 mereka udah apa ya? Mereka Udah memanfaatkan Grok lah. memanfaatkan Ya, dulu. bagus Itu poin terpentingnya sih. Nah. Emang mereka memanfaatkan Grok dengan burst damage-nya, Tama juga dengan burst damage